Sebagai seorang dokter dan teolog, saya hidup di antara dua dunia yang tampaknya saling bertolak belakang: dunia medis yang menuntut data, logika, dan bukti ilmiah, serta dunia iman yang berpijak pada wahyu, kepercayaan, dan pengalaman rohani. Namun semakin saya menyelami keduanya, semakin saya yakin dua dunia ini bukan musuh tapi sahabat. Yesus dari Nazaret adalah pribadi paling kontroversial dalam sejarah manusia. Ia tidak menulis buku, tidak memimpin pasukan, tidak memiliki kekuasaan politik, dan hanya melayani selama 3 tahun. Namun lebih dari 2 miliar orang hari ini menyembahnya sebagai Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus benar-benar Tuhan seperti yang ia klaim? Atau ada penjelasan lain? Yesus tidak pernah berkata secara eksplisit dalam gaya modern, "Saya adalah Tuhan, sembahlah aku." Tapi dalam konteks budaya Yahudi abad pertama, pernyataan-pernyataannya sangat jelas dan tidak mungkin disalahpahami. Ia berkata, "Sebelum Abraham ada, aku adalah." Yohanes pasal 8 ayat 58 menggunakan nama kudus Allah yang pertama kali diperkenalkan dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Ia mengklaim dapat mengampuni dosa, Markus pasal 2, menerima penyembahan, Matius pasal 14 ayat 33, dan berkata bahwa ia akan datang kembali dalam awan-awan kemuliaan untuk menghakimi dunia, Markus pasal 14 ayat 62. Dalam budaya Yahudi monoteistik yang sangat ketat, semua pernyataan itu adalah klaim ketuhanan. Dari sini kita tidak bisa hanya menyebut Yesus sebagai guru moral besar tanpa menerima klaimnya. Jika seorang manusia biasa datang dan berkata bahwa ia satu dengan Allah, datang dari surga, dan akan menghakimi dunia, kita hanya bisa menyebutnya gila, penipu, atau Tuhan itu sendiri. Itulah yang disebut oleh C.S. Lewis sebagai trilema apologetik: Tuhan, penipu, atau orang gila. Coba kita telusuri satu persatu. Pertama, apakah mungkin Yesus itu gila? Seorang gila mungkin bisa mengaku sebagai Tuhan, tapi ajaran orang gila tidak akan membentuk dasar peradaban. Yesus mengajar tentang kasih tanpa syarat, pengampunan musuh, nilai kekudusan, dan kerendahan hati yang revolusioner. Orang-orang paling waras di dunia selama ribuan tahun terus mengutip ajarannya sebagai standar moral. Ia menanggapi pertanyaan dengan hikmat luar biasa, mengoreksi orang dengan kasih, dan menyentuh hati orang-orang yang terbuang. Semua ini bertolak belakang dengan ciri kejiwaan seorang delusionis, maka kecil kemungkinan Yesus itu gila. Kedua, apakah mungkin ia penipu? Seorang penipu tentu punya motif, kekuasaan, kekayaan, atau pengaruh. Tapi Yesus hidup sederhana, sering tidur di alam terbuka, dan justru menyerahkan dirinya untuk disiksa dan disalib. Ia bisa saja menarik kembali klaimnya dan menyelamatkan diri, tapi ia tidak melakukannya. Ia memilih mati, dan para muridnya yang menyaksikan hidupnya dari dekat memilih mati dalam siksaan daripada menyangkal bahwa mereka telah melihatnya bangkit. Jika Yesus hanya pembohong, maka kita harus percaya bahwa ia berbohong dengan sempurna, hidup benar sepenuhnya, mati tragis, dan berhasil menipu dunia selama 2000 tahun, sebuah kemungkinan yang secara moral dan logis sangat lemah. Maka tinggal satu pilihan yang tersisa: Yesus adalah Tuhan seperti yang ia katakan. Dan jika benar ia adalah Tuhan, maka seluruh hidup kita harus berubah karena kenyataan itu. Klaim Yesus tidak memberi kita ruang netral. Ia tidak pernah bermaksud untuk hanya menjadi tokoh besar atau nabi mulia. Ia menuntut seluruh diri kita untuk tunduk kepadanya, bukan sebagai ide, tapi sebagai pribadi ilahi yang hidup dan bangkit. C.S. Lewis berkata dengan tegas, seseorang yang hanya seorang manusia dan mengatakan hal-hal seperti yang dikatakan oleh Yesus tidak bisa hanya dianggap sebagai guru moral hebat.
ia harus menjadi orang gila atau ia adalah iblis dari neraka. Anda harus memilih, entah ia adalah Tuhan atau ia bukan siapa-siapa. Yesus tidak memberi kita pilihan untuk menempatkannya di posisi tengah. Ia tidak memberi ruang untuk sikap netral. Klaimnya terlalu besar untuk diabaikan. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Yesus mengaku sebagai Tuhan, tetapi apa yang akan saya lakukan terhadap pengakuan itu. Dalam terang sejarah, nalar, dan hati nurani, hanya satu jawaban yang masuk akal dan layak. Ia adalah Tuhan, dan ia layak menerima seluruh hidup kita. Dalam pencarian saya akan kebenaran yang tidak hanya rasional tapi juga rohaniah, saya terdorong untuk menempatkan Alkitab di ruang uji yang paling jujur. Bukan karena saya ragu, melainkan karena saya menghormati kebenaran. Sebab cinta sejati kepada kebenaran tidak takut pada pertanyaan, justru ia mendambakan pengujian. Bagi saya, logika dan iman tidaklah berseteru. Iman tanpa logika mudah terseret menjadi dogma yang hampa. Logika tanpa iman kehilangan arah menuju makna terdalam hidup manusia. Keduanya harus berjalan berdampingan seperti paru-paru kiri dan kanan agar kita bisa bernapas dalam pemahaman yang utuh. Maka ketika saya membaca Evidence That Demands a Verdict karya Josh McDowell dan putranya Sean, saya tercengang. Alkitab memiliki bukti dokumenter yang melampaui semua karya kuno lainnya. Lebih dari 5.800 manuskrip Yunani dan puluhan ribu dalam bahasa kuno lainnya. Transmisi teks perjanjian baru tidak hanya luas, tetapi juga terjaga dengan ketat. Ini bukan sekadar dokumen iman, tapi arsip sejarah. Saya lalu melangkah lebih dalam dengan membaca The New Testament Documents, Are They Reliable? Karya F.F. Bruce. Buku yang ditulis sejak 1943 ini menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen perjanjian baru disusun ketika para saksi mata masih hidup. Artinya, klaim besar seperti kebangkitan Yesus tidak bisa direka-reka tanpa dibantah publik. Sebagai dokter, saya tahu dalam diagnosis waktu adalah segalanya. Semakin dini, semakin akurat. Rupanya prinsip itu juga berlaku dalam sejarah. Lalu saya membaca kisah Lee Strobel dalam The Case for Christ, seorang jurnalis hukum, awalnya ateis, menyelidiki iman dengan pendekatan forensik. Strobel menemukan bahwa para murid Yesus rela mati untuk apa yang mereka lihat. Dalam dunia medis, kita tahu orang bisa pura-pura sakit, tapi siapa yang mau mati demi kebohongan yang ia tahu palsu? Naluri biologis manusia akan melawan, tapi mereka tetap maju. Itu bukan ilusi, itu keyakinan yang dibangun di atas kesaksian. Dan akhirnya dalam Can We Trust the Gospels oleh Peter J. Williams, saya temukan bukti-bukti kecil yang justru paling kuat. Penulis Injil tahu detil budaya Yahudi abad pertama, nama-nama, adat, geografi. Nama seperti Maria atau Yudas bukan tempelan fiksi, tapi sesuai dengan statistik arkeologis zaman itu. Sebagai dokter, saya tahu detil kecil seringkali jadi indikator paling jujur. Dari semua ini saya menyimpulkan, kitab suci yang sejati harus lolos 3 ujian utama historisitas yang dapat diuji: konsistensi naratif teologis lintas zaman, dan daya ubah terhadap eksistensi manusia. Ketika saya menerapkan 3 kriteria itu pada Alkitab, saya temukan bukan hanya jawabannya, tapi juga keindahannya. Bagi saya, percaya pada Alkitab bukanlah mundur dari logika. Itu justru hasil akhir dari pemikiran yang jujur dan hati yang terbuka. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh para skeptis maupun pencari kebenaran adalah, apakah Yesus pernah secara langsung menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Sebagian berpendapat bahwa karena Yesus tidak pernah berkata secara eksplisit, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku," maka klaim kelahiannya hanyalah hasil konstruksi teologi gereja kemudian.
Namun jika kita membaca Injil dengan memperhatikan bahasa simbolik, konteks budaya Yahudi abad pertama, dan lingkungan religius pada zaman Yesus, maka akan sangat jelas terlihat bahwa ia memang menyatakan keilahiannya bukan dengan gaya deklaratif modern, tetapi dengan cara yang sangat eksplisit bagi para pendengarnya saat itu. Salah satu pernyataan yang paling kuat muncul dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 ketika Yesus berkata, "Sebelum Abraham ada, aku adalah." Ungkapan "aku adalah" diterjemahkan dari bahasa Yunani ego eimi yang identik dengan nama Allah dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, di mana Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa sebagai "Aku adalah aku." Reaksi langsung orang-orang Yahudi yang mendengarnya mengambil batu untuk melemparinya menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai pribadi ilahi. Pernyataan ini bukanlah kebetulan linguistik, melainkan klaim identitas yang dalam teologi Yahudi sangat serius dan hanya pantas bagi Allah sendiri. Hal serupa terjadi dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 ketika Yesus menyatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi merespons dengan mengambil batu karena menilai bahwa ia menghujat. Mereka berkata, "Engkau, sekalipun hanya seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Allah." Yohanes pasal 10 ayat 33. Menariknya, Yesus tidak membantah tuduhan mereka. Ia tidak berkata, "Kalian salah paham," tetapi justru memperkuat otoritasnya dengan mengacu pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya, menyiratkan bahwa kuasanya berasal dari Allah sendiri. Lebih lanjut, dalam Markus pasal 2, Yesus menunjukkan otoritas yang dalam iman Yahudi hanya dimiliki oleh Allah, yakni kuasa untuk mengampuni dosa. Ketika ia berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," para ahli Taurat yang hadir langsung bereaksi, ia menghujat Allah, "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri?" Markus pasal 2 ayat 7. Namun Yesus tidak menarik pernyataannya, ia justru meneguhkannya dengan menyembuhkan orang itu secara fisik, menjadikan mujizat itu sebagai bukti dari otoritas ilahinya. Salah satu pernyataan yang paling dramatis terjadi ketika Yesus diadili di hadapan Mahkamah Agama Yahudi dalam Markus pasal 14 ayat 61-64. Ketika imam besar bertanya apakah ia adalah Mesias, anak dari yang terpuji, Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit." Ucapan ini adalah kutipan langsung dari Daniel pasal 7 ayat 13-14, di mana Anak Manusia digambarkan sebagai pribadi yang datang di awan-awan dengan kuasa kekal dan menerima penyembahan dari segala bangsa. Imam besar yang mendengar jawaban itu langsung mengoyakkan pakaiannya dan menuduhnya menghujat, lalu mahkamah menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Ini membuktikan bahwa para pemimpin agama saat itu memahami klaim Yesus sebagai pernyataan keilahian yang sangat eksplisit. Tidak hanya dalam kata-kata, tindakan Yesus pun membawa simbolisme ilahi yang sangat kuat. Ia menerima penyembahan dari murid-muridnya, Matius pasal 14 ayat 33, dari orang buta yang disembuhkannya, Yohanes pasal 9 ayat 38, dan ia tidak menolak tindakan tersebut, padahal dalam iman Yahudi, penyembahan hanya ditujukan kepada Tuhan. Ia juga menyatakan bahwa ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, Yohanes pasal 14 ayat 6, memberikan hidup kekal, Yohanes pasal 10 ayat 28, dan menyebut dirinya sebagai terang dunia, Yohanes pasal 8 ayat 12. Semua merupakan gelar yang dalam perjanjian lama hanya dikenakan kepada Allah. Dengan demikian, meskipun Yesus tidak pernah menggunakan pernyataan eksplisit dalam gaya modern seperti "Saya adalah Tuhan", ia menyatakan keilahiannya melalui bahasa
dan simbol yang sangat jelas bagi pendengarnya. Reaksi para pemimpin agama Yahudi yang konsisten menuduhnya menghujat serta kesiapan mereka untuk menghukumnya mati merupakan bukti kuat bahwa mereka memahami dengan tepat apa yang sedang ia klaim. Pernyataan dan tindakan Yesus tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan teologis masyarakat Yahudi masa itu, dan dalam konteks itulah klaim keilahiannya sangat nyata dan tidak terbantahkan. Pertanyaan apakah Yesus benar-benar melakukan mujizat, termasuk menyembuhkan orang, menjadi penting dalam menilai apakah klaim keilahiannya memiliki dasar historis atau hanyalah konstruksi teologis belaka. Jika tindakan mujizat seperti penyembuhan hanyalah rekaan dari para murid yang ingin membangun mitos tentang Yesus, maka seluruh fondasi pengakuan iman Kristen menjadi rapuh. Namun jika ditemukan bukti bahkan di luar komunitas Kristen awal bahwa Yesus memang dikenal sebagai pribadi yang melakukan hal-hal luar biasa, maka kesaksian Injil memperoleh peneguhan historis yang signifikan. Beberapa sumber non-Kristen maupun tulisan lawan-lawan kekristenan justru memberikan konfirmasi tidak langsung mengenai realitas mujizat Yesus. Dalam Talmud Babilonia, khususnya Sanhedrin pasal 43a, disebut bahwa Yesus dihukum mati karena praktik sihir dan karena menyesatkan umat Israel. Meskipun penulis Talmud menolak identitas Yesus sebagai Mesias, mereka tidak menyangkal bahwa ia melakukan tindakan-tindakan yang mengesankan dan tak biasa yang oleh mereka dikategorikan sebagai sihir. Ini menunjukkan bahwa bahkan pihak-pihak yang menentangnya tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa Yesus melakukan sesuatu yang nyata dan luar biasa. Hal serupa juga ditulis oleh Celsus, seorang filsuf Yunani abad kedua yang menentang kekristenan dengan keras. Dalam karyanya yang berjudul The True Word, Celsus menuduh bahwa Yesus mempelajari sihir di Mesir dan menggunakan ilmu itu untuk mengelabui orang-orang, meskipun tujuannya adalah untuk mendiskreditkan. Celsus tidak mempersoalkan fakta bahwa Yesus memang dikenal karena melakukan mujizat. Klaim ini kemudian dibantah oleh Origenes dalam Contra Celsum, namun justru mencatat kembali pengakuan dari seorang penentang bahwa mujizat-mujizat Yesus adalah bagian tak terpisahkan dari narasi tentang dirinya. Selain itu, para penulis gereja mula-mula seperti Justinus Martir dan Irenaeus menyebutkan bahwa mujizat Yesus, terutama penyembuhan orang sakit dan membangkitkan orang mati, adalah fakta yang diketahui luas dan digunakan dalam dialog apologetik dengan kaum Yahudi dan para filsuf Yunani. Bahkan dalam Antiquities of the Jews yang ditulis oleh sejarawan Yahudi Flavius Josephus pada akhir abad pertama, terdapat penyebutan tentang Yesus sebagai pembuat perbuatan-perbuatan ajaib, paradoxon ergon poietes, yang oleh para sarjana dianggap sebagai pengakuan tersamar tentang reputasinya sebagai pelaku mujizat. Meskipun beberapa bagian tulisan Josephus diduga mengalami interpolasi oleh penyalin Kristen, banyak akademisi menyepakati bahwa inti dari bagian tersebut yaitu pengakuan bahwa Yesus dikenal karena perbuatan-perbuatan yang menakjubkan bersifat asli. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa fakta bahwa Yesus dikenal sebagai pribadi yang menyembuhkan dan melakukan mujizat bukan hanya berasal dari Injil atau dari murid-muridnya, tetapi juga diakui, meskipun dengan penafsiran berbeda oleh pihak-pihak yang menolak keilahiannya. Ini justru memperkuat kredibilitas historis dari klaim-klaim Injil karena didukung oleh kesaksian dari luar komunitas Kristen yang tidak memiliki kepentingan untuk memperkuatnya.
Ketika saya menyelidiki apakah Yesus benar-benar adalah Tuhan, saya sadar bahwa semuanya bergantung pada 3 hal penting. Apakah Ia sungguh-sungguh melakukan mujizat? Apakah Ia benar-benar bangkit dari kematian? Dan apakah semua itu bisa dibuktikan secara sejarah? Saya mulai dari pertanyaan, benarkah Yesus menyembuhkan orang sakit atau melakukan hal-hal ajaib seperti yang ditulis dalam Injil? Ternyata bukan hanya para murid yang mencatatnya, bahkan sumber-sumber non-Kristen seperti Talmud Yahudi dan tulisan musuh kekristenan seperti Celsus juga menyebut bahwa Yesus melakukan perbuatan luar biasa. Mereka memang tidak percaya Yesus adalah Tuhan mereka, bahkan menuduh Ia memakai sihir. Tapi justru tuduhan itu membuktikan bahwa Yesus memang melakukan sesuatu yang tidak biasa dan mengejutkan. Mereka tidak bisa menyangkal kenyataan itu, hanya menolak maknanya. Lalu saya beralih pada pertanyaan yang lebih besar lagi, apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian? Jika kebangkitan itu hanya dongeng, maka iman Kristen akan runtuh. Tapi kenyataannya, para ahli sejarah dari berbagai latar belakang, termasuk yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, mengakui bahwa para murid benar-benar percaya mereka telah melihat Yesus hidup kembali. Ini bukan klaim kosong. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3-8, Rasul Paulus menulis tentang kebangkitan Yesus berdasarkan kesaksian ratusan orang, dan yang luar biasa, tulisan ini dibuat hanya beberapa tahun setelah kejadian itu. Ini berarti cerita kebangkitan bukan muncul belakangan sebagai mitos, tapi sudah ada sejak awal. Dan yang lebih kuat lagi, gereja mula-mula justru dimulai di Yerusalem, di tempat yang sama di mana Yesus disalibkan dan dikubur. Kalau kebangkitan itu bohong, orang bisa saja menunjukkan kuburnya yang berisi jasad dan semuanya akan selesai, tapi itu tidak terjadi. Justru dari tempat itulah berita kebangkitan menyebar dan mengubah dunia. Terakhir, saya ingin tahu, adakah bukti tertulis dan sejarah yang mendukung semua ini? Saya menemukan bahwa bukan hanya Injil dan surat-surat Paulus yang konsisten, tetapi juga fakta-fakta arkeologi yang mendukung latar cerita Injil, termasuk kebiasaan penguburan dalam makam batu seperti yang dialami Yesus. Semua ini bukan hal yang dibuat-buat. Ketika saya melihat bagaimana para murid berubah total dari ketakutan jadi pemberani, dari bersembunyi jadi rela mati, saya tahu bahwa mereka tidak mungkin mempertaruhkan nyawa hanya untuk kebohongan. Jadi ketika Yesus berkata bahwa Ia adalah Tuhan, Ia tidak hanya mengatakannya, Ia menunjukkannya lewat tindakan, disahkan oleh kebangkitannya, dan dibuktikan oleh sejarah. Dan bagi saya, semua itu terlalu kuat untuk diabaikan.